Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP106 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 6962. Parameter yang akan gue bahas ini merupakan revisi 0 produksi 8 September tahun 2018. Dan lembar parameter ini gue dapatkan dari website resminya Legacy. Kita mulai dari ukuran transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 145,2 mili atau kita bulatkan di 146 mm. Ukuran magnetnya 100 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 87,1 mm. Ketebalan gasket sekitar 10,1 mm, ukuran antara baut sekitar 160 mm, dan ukuran terluarnya 171 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini 152,4 mm atau 6 inci. Nominal power handling 50 watt, program power 100 watt. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 47 Hz sampai 1780 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 87 dB. Untuk ukuran voice coil, 35,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm, dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Jadi kita mulai aja. Untuk Fs 47,4 Hz atau 48,3 Hz. DCR 1,5 ohm atau 3 ohm. QTS 0,49 atau 0,86. CAS 0,53 atau 1,0. QMS 5,94 atau 6,15. MMS 21,1 atau 19,3 gram, GMS 0,54 atau 0,56 mm per Newton, BL 4,2 Tesla meter, fast 13,6 atau 14,3 liter, efisiensi 0,26 atau 0,16%, SD 134,8 cm persegi, dan Xmax 3,5 mm. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP, ini akan tergantung pada impedansi yang digunakan. Namun yang pasti, ini memang disesuaikan dengan peruntukannya. Karena targetnya ini untuk penggunaan volume internal yang minimal. Sementara terkait efisiensinya untuk Fs di 47 atau respon frekuensinya yang mulai dari 47 Hz, menurut gua ini terlalu rendah dan mungkin belum akan begitu optimal pada rentang frekuensi tersebut. Ini karena untuk menghasilkan frekuensi rendah yang baik, sebuah speaker tentu juga harus didukung dengan diameter konus yang lebih besar dan jangkauan Xmax yang lebih tinggi, meskipun tentu kita nggak bisa melewatkan parameter key-nya. Jika diset pada frekuensi yang terlalu rendah, maka Xmax akan mudah tercapai dan output yang dihasilkan tentu akan terdistorsi.
sehingga watt yang mampu diterima otomatis juga akan jauh berkurang. Dan dengan watt yang berkurang, maka SPL-nya tentu juga akan menurun. Jadi tantangan utamanya tentu ada di sini. Intinya, semakin besar sebuah box, semakin rendah respon frekuensinya. Namun daya tampung wattnya tentu akan semakin terbatas dan SPL-nya juga akan jauh menurun. Tapi seperti target penggunaannya, dengan parameter yang disajikan, ini tentu akan cocok aja untuk audio mobil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 50 watt. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 70 Hz dan atasnya di sekitar 120 Hz. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 110 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 70 Hz, frekuensi 62 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 67 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 169 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 183 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 50 watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 9,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk respon bawah dari port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 48 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kedua, untuk atasnya, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 195 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 330 mili, panjang ke belakang 400 mili, kemudian lebarnya 240 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini sama-sama menggunakan ukuran 30 mili. Namun untuk kedalamannya tentu akan berbeda. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 172 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 110 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya,
dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Untuk dinding belakang ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk mencegah kebocoran suara ke belakang, serta akan membantu dalam menciptakan efek kardioid. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 106 mili. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 102 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 306 mili. Dan penggandaan ini juga berlaku untuk dinding depannya, karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaan dinding dalam nanti diatur aja ukurannya. Sedapat mungkin gunakan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini aja. Sementara pintu depan ini dibuat lebih luas untuk menghasilkan efek simetris yang lebih baik. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP106 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 6962. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.